Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel kisah dan cerita histori. Semoga menghibur. Yuk kita mulai historinya. Kriteria planet layak huni. Untuk menentukan apakah sebuah planet bisa dihuni atau tidak, para ilmuwan memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini meliputi berbagai faktor yang mempengaruhi kemampuan planet tersebut untuk mendukung kehidupan seperti yang kita kenal di bumi. Berikut adalah beberapa faktor utama yang membuat planet layak huni. Jarak dari bintang, zona habis wajar. Salah satu faktor utama yang menentukan kelayakunian sebuah planet adalah jaraknya dari bintang induknya. Zona ini sering disebut sebagai zona habitable atau zona Goldilocks. Di zona ini, suhu pada permukaan planet cukup hangat untuk memungkinkan adanya air dalam bentuk cair, salah satu elemen yang sangat penting untuk kehidupan seperti yang kita ketahui. Jika sebuah planet terlalu dekat dengan bintang, suhu akan terlalu tinggi dan air akan menguap menjadi uap. Sebaliknya, jika terlalu jauh, suhu akan terlalu dingin dan air akan membeku. Ukuran dan massa planet. Ukuran planet juga menjadi faktor penting. Jika planet terlalu kecil, gravitasi yang dimilikinya mungkin tidak cukup untuk mempertahankan atmosfer yang dibutuhkan untuk mendukung kehidupan. Sebaliknya, jika terlalu besar, planet tersebut mungkin memiliki atmosfer yang sangat tebal dan tidak dapat mendukung kehidupan yang kita kenal. Umumnya, planet yang paling mirip dengan bumi adalah yang memiliki massa dan ukuran yang serupa, karena planet seperti ini lebih mungkin memiliki atmosfer yang dapat mendukung kehidupan. Kehadiran atmosfer. Kehadiran atmosfer yang dapat melindungi kehidupan dari radiasi bintang dan menjaga stabilitas suhu adalah faktor yang sangat penting. Atmosfer yang terlalu tipis atau terlalu tebal dapat menciptakan kondisi yang tidak cocok untuk kehidupan. Selain itu, atmosfer juga harus mengandung gas-gas yang mendukung kehidupan, seperti oksigen dan nitrogen yang berada dalam proporsi yang tepat. Kehadiran air. Air dalam bentuk cair adalah elemen kunci untuk kehidupan. Sebuah planet yang bisa dihuni harus memiliki kondisi yang memungkinkan adanya air dalam bentuk cair di permukaannya. Ini bergantung pada suhu dan tekanan atmosfer, serta adanya siklus air yang berkelanjutan. Air tidak hanya menyediakan medium untuk reaksi kimia yang mendukung kehidupan, tetapi juga berfungsi sebagai pelarut bagi berbagai zat yang diperlukan oleh organisme hidup. Komposisi kimia. Komposisi kimia planet juga memainkan peran yang sangat besar. Kehadiran unsur-unsur seperti karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, dan sulfur sangat penting untuk membentuk senyawa organik yang merupakan bahan dasar kehidupan. Tanpa unsur-unsur ini, kehidupan sebagaimana yang kita kenal di bumi mungkin tidak akan ada. Metode pencarian planet yang bisa huni. Mencari planet yang bisa dihuni di luar bumi bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengingat jarak yang sangat jauh dan keterbatasan teknologi, ilmuwan harus menggunakan berbagai metode canggih untuk mendeteksi dan menganalisis planet-planet ini. Beberapa metode utama yang digunakan dalam pencarian eksoplanet adalah sebagai berikut. Metode transit. Salah satu metode paling populer untuk mendeteksi eksoplanet adalah metode transit. Ketika sebuah planet melintasi depan bintang induknya, ia menyebabkan penurunan sementara dalam cahaya yang diterima dari bintang tersebut. Dengan mengamati penurunan cahaya ini secara teratur, para ilmuwan dapat mengidentifikasi adanya planet dan bahkan mengukur ukuran dan orbitnya. Misalnya, teleskop luar angkasa Kepler menggunakan metode ini untuk menemukan ribuan eksoplanet. Metode kecepatan radial, Doppler. Metode ini berfokus pada pergerakan bintang induk sebuah planet. Ketika sebuah planet mengorbit bintang, gravitasi planet tersebut menyebabkan sedikit pergerakan pada bintang itu yang dapat diukur dengan melihat perubahan dalam spektrum cahaya bintang tersebut. Perubahan ini
yang dikenal sebagai pergeseran Doppler, membantu para ilmuwan mengidentifikasi adanya planet dan bahkan memperkirakan massa dan orbitnya. Metode imagery langsung. Metode ini melibatkan pengamatan langsung terhadap planet dengan menggunakan teleskop canggih yang mampu memblokir cahaya bintang yang sangat terang. Dengan mengamati cahaya yang dipantulkan oleh planet, para ilmuwan bisa mendapatkan informasi lebih detail mengenai atmosfer dan komposisi planet tersebut. Metode ini sangat menantang, mengingat planet yang lebih kecil dan lebih jauh sangat sulit untuk dilihat secara langsung. Metode microlens gravitasi. Metode ini terjadi ketika cahaya dari bintang latar belakang dibelokkan oleh gravitasi objek yang lebih dekat, seperti sebuah planet yang mengorbit bintang yang lebih jauh. Efek ini dikenal sebagai microlens gravitasi dan dapat digunakan untuk mendeteksi planet yang terletak jauh di luar jangkauan pengamatan langsung. Meskipun metode ini masih relatif baru, ia menawarkan peluang untuk menemukan planet di sistem bintang yang sangat jauh. Kandidat eksoplanet yang menjanjikan. Dengan kemajuan dalam teknologi teleskop dan metode deteksi, para ilmuwan kini dapat mengidentifikasi berbagai kandidat eksoplanet yang menjanjikan untuk dihuni. Berikut adalah beberapa planet yang telah menarik perhatian para peneliti sebagai kandidat terbaik untuk mendukung kehidupan. Proxima Centauri b. Terletak sekitar 4,24 tahun cahaya dari Bumi, Proxima Centauri b adalah salah satu planet yang paling dekat dengan Bumi yang terletak dalam zona habitable. Planet ini mengorbit bintang Proxima Centauri, yang merupakan bintang terdekat dengan matahari kita. Meskipun ada banyak ketidakpastian mengenai atmosfer dan kondisi lainnya, Proxima Centauri b tetap menjadi salah satu kandidat paling menarik untuk pencarian kehidupan. Kepler 452b. Dikenal sebagai bumi kembar, Kepler 452b terletak sekitar 1.400 tahun cahaya dari Bumi dan mengorbit bintang yang sangat mirip dengan matahari. Ukuran dan suhu permukaannya yang serupa dengan Bumi membuat planet ini menjadi salah satu kandidat utama dalam pencarian dunia yang bisa dihuni. TRAPPIST-1. Sistem bintang TRAPPIST-1 yang terletak sekitar 40 tahun cahaya dari Bumi memiliki 7 planet yang diketahui, 3 di antaranya terletak di zona habitable. Penemuan ini merupakan salah satu pencapaian besar dalam pencarian eksoplanet, karena sistem TRAPPIST-1 menawarkan peluang untuk mempelajari lebih lanjut tentang kemungkinan adanya kehidupan di planet lain yang memiliki kondisi yang mirip dengan Bumi. LHS 1140b. LHS 1140b adalah sebuah planet yang terletak di zona habitable dari bintang kerdil merah LHS 1140, sekitar 40 tahun cahaya dari Bumi. Planet ini lebih besar dari Bumi dan memiliki atmosfer yang relatif tebal. Meskipun masih dalam tahap penelitian, LHS 1140b dianggap sebagai salah satu kandidat terbaik untuk studi atmosfer dan potensi adanya kehidupan. Teknologi canggih dalam pencarian eksoplanet. Untuk menemukan planet yang layak huni, para ilmuwan memanfaatkan teknologi canggih yang memungkinkan mereka mengamati dan menganalisis objek di luar tata surya kita. Beberapa teknologi ini telah memberikan wawasan yang luar biasa dalam memahami dunia-dunia jauh yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Berikut adalah beberapa teknologi yang sangat berperan dalam pencarian planet yang bisa dihuni. 1. Teleskop ruang angkasa Kepler. Teleskop Kepler, yang diluncurkan oleh NASA pada tahun 2009, adalah salah satu alat paling penting dalam pencarian eksoplanet. Kepler dirancang untuk mengamati sekitar 150.000 bintang dalam wilayah kecil di langit, dengan tujuan mendeteksi penurunan cahaya yang disebabkan oleh transit planet di depan bintang induknya. Dengan menggunakan metode transit, Kepler telah mengidentifikasi lebih dari 2.600 eksoplanet yang terletak di luar tata surya kita. Banyak dari planet-planet ini berada di zona habitable, memberikan harapan bahwa kehidupan mungkin ada di dunia lain yang jauh.
Kepler memungkinkan para ilmuwan untuk mempelajari keberagaman planet yang ada di alam semesta, mulai dari planet yang mirip Bumi hingga planet raksasa gas yang sangat jauh berbeda dari planet kita. Kepler juga mengungkapkan bahwa banyak bintang memiliki lebih dari satu planet yang mengorbitnya, yang meningkatkan kemungkinan penemuan planet yang dapat mendukung kehidupan. 2. Teleskop James Webb, JWST. Teleskop luar angkasa James Webb yang diluncurkan pada tahun 2021 merupakan penerus dari Kepler dan dirancang untuk mengungkapkan lebih banyak tentang atmosfer planet-planet di luar tata surya kita. Dengan kemampuan untuk mengamati dalam spektrum inframerah, JWST dapat mempelajari atmosfer eksoplanet dengan lebih mendetail daripada teleskop sebelumnya. Salah satu tujuan utama JWST adalah untuk mencari tanda-tanda kehidupan di atmosfer eksoplanet. Dengan menganalisis komposisi atmosfer planet yang terletak di zona habitable, para ilmuwan berharap dapat mendeteksi unsur-unsur penting untuk kehidupan seperti oksigen, metana, dan karbon dioksida yang mungkin menunjukkan aktivitas biologis. JWST diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih dalam mengenai eksoplanet yang berpotensi layak huni dan meningkatkan pemahaman kita tentang planet yang dapat menampung kehidupan. 3. Teleskop ALMA, Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. ALMA, yang terletak di Chili, adalah sebuah jaringan teleskop radio yang dapat mengamati benda langit pada panjang gelombang submilimeter dan milimeter. ALMA sangat berguna untuk mempelajari pembentukan planet karena mampu mendeteksi gas dan debu yang ada di sekitar bintang muda yang merupakan tempat planet-planet baru terbentuk. Selain itu, ALMA dapat digunakan untuk mempelajari atmosfer planet yang lebih besar dan lebih jauh. Dengan teknologi ini, para ilmuwan dapat mengamati struktur atmosfer yang mungkin mengandung molekul yang terkait dengan kehidupan. Misalnya, ALMA telah digunakan untuk mempelajari atmosfer eksoplanet yang lebih besar dan untuk mencari tanda-tanda keberadaan air atau metana. 4. Teleskop TESS, Transiting Exoplanet Survey Satellite. TESS adalah teleskop ruang angkasa milik NASA yang dirancang untuk memetakan lebih banyak bintang dan menemukan planet-planet yang mungkin layak huni. Diluncurkan pada tahun 2018, TESS memindai wilayah yang lebih besar dari Kepler, mencari penurunan cahaya yang disebabkan oleh planet yang melintas di depan bintang induknya. Berbeda dengan Kepler yang mengamati satu area langit yang terbatas, TESS memfokuskan pencariannya pada planet yang lebih dekat, dengan tujuan menemukan eksoplanet yang lebih mudah dianalisis dengan teleskop yang lebih besar seperti JWST. Pencarian planet menggunakan TESS sangat penting karena memungkinkan para ilmuwan untuk fokus pada sistem planet yang lebih dekat dengan Bumi. Ini membuat analisis lebih mendalam tentang atmosfer dan kondisi fisik planet tersebut lebih mudah dilakukan. Tantangan dalam mencari planet yang bisa dihuni. Pencarian planet yang layak huni bukanlah tugas yang mudah. Meskipun kemajuan teknologi memberikan harapan besar, ada banyak tantangan yang harus dihadapi oleh para ilmuwan. Beberapa tantangan utama dalam pencarian ini adalah 1. Jarak yang sangat jauh. Salah satu tantangan terbesar dalam pencarian eksoplanet adalah jarak yang sangat jauh. Bahkan planet yang terdekat dengan Bumi, seperti Proxima Centauri b, berjarak lebih dari 4 tahun cahaya, yang berarti perjalanan ke sana dengan teknologi saat ini akan memakan waktu ribuan tahun. Hal ini membuat studi langsung tentang planet-planet tersebut menjadi sangat sulit. Oleh karena itu, para ilmuwan harus bergantung pada metode tidak langsung untuk mendeteksi dan mempelajari planet-planet ini. 2. Keterbatasan teknologi. Meskipun kita memiliki teleskop luar angkasa yang sangat canggih, teknologi saat ini masih terbatas dalam kemampuannya untuk menganalisis planet-planet yang sangat jauh. Teleskop seperti Kepler dan JWST dapat mendeteksi tanda-tanda kehidupan atau komposisi atmosfer, tetapi mempelajari atmosfer dengan detail yang cukup untuk menentukan apakah planet tersebut benar-benar layak huni masih menjadi tantangan besar. Selain itu,
Pencarian planet kecil yang mirip Bumi juga lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan planet besar seperti Jupiter atau Saturnus. Planet kecil cenderung menghasilkan perubahan cahaya yang lebih kecil, yang berarti deteksi transitnya lebih sulit. 3. Keberagaman planet. Selain tantangan teknis, kita juga menghadapi kenyataan bahwa planet-planet di luar tata surya kita sangat beragam. Meskipun beberapa planet mungkin memiliki kondisi yang mirip Bumi, banyak juga planet yang sangat berbeda dalam hal ukuran, atmosfer, dan komposisi. Mempelajari keberagaman ini sangat penting untuk memahami kemungkinan adanya kehidupan di luar Bumi, tetapi hal ini juga menambah kompleksitas pencarian planet yang benar-benar layak dihuni. Pengaruh penemuan planet baru terhadap masa depan umat manusia. Jika para ilmuwan berhasil menemukan planet yang benar-benar layak huni, dampaknya terhadap umat manusia akan sangat besar. Penemuan ini tidak hanya akan mengubah cara kita melihat alam semesta, tetapi juga dapat membuka jalan bagi eksplorasi luar angkasa yang lebih jauh dan kemungkinan koloni manusia di planet lain. 1. Potensi untuk migrasi manusia. Penemuan planet yang bisa dihuni membuka potensi untuk masa depan umat manusia yang melampaui Bumi. Dalam beberapa dekade ke depan, jika teknologi perjalanan luar angkasa terus berkembang, mungkin kita akan dapat mengirim misi berawak ke planet-planet yang berada dalam zona habitable. Meskipun saat ini kita belum bisa membayangkan kehidupan manusia di luar Bumi, penemuan dunia yang dapat dihuni akan memberi harapan bagi kelangsungan hidup manusia di masa depan, terutama jika Bumi menghadapi ancaman dari perubahan iklim atau bencana alam besar. 2. Eksplorasi dan pengetahuan baru. Mencari planet yang bisa dihuni juga akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang asal-usul kehidupan dan kondisi yang diperlukan untuk mendukungnya. Jika kita menemukan tanda-tanda kehidupan di planet lain, ini akan mengubah pandangan kita tentang kehidupan di alam semesta dan membuka pertanyaan baru tentang bagaimana kehidupan bisa muncul dan berkembang di dunia yang sangat berbeda dari Bumi. Tantangan dalam mengidentifikasi kehidupan di planet lain. Salah satu tujuan utama dari pencarian planet yang bisa dihuni adalah untuk menemukan tanda-tanda kehidupan. Namun, mencari kehidupan di planet lain jauh lebih kompleks daripada sekadar menemukan planet yang memenuhi kriteria fisik yang ideal. Berikut adalah beberapa tantangan utama yang harus dihadapi para ilmuwan dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya kehidupan di luar Bumi. 1. Deteksi tanda-tanda kehidupan. Mendeteksi tanda-tanda kehidupan di planet yang jauh adalah tantangan besar karena kita belum sepenuhnya memahami bagaimana kehidupan bisa berkembang di luar Bumi. Di Bumi, kita mengenal kehidupan berdasarkan proses biokimia yang terjadi dengan menggunakan air sebagai pelarut utama. Tetapi apakah kehidupan di planet lain harus mengikuti pola yang sama? Ada dua pendekatan utama yang digunakan untuk mendeteksi tanda-tanda kehidupan, biosignatures dan teknosignatures. Biosignatures merujuk pada tanda-tanda kimia atau fisik yang menunjukkan adanya kehidupan. Ini bisa berupa gas-gas tertentu yang terdapat dalam atmosfer planet, seperti oksigen dan metana, yang dihasilkan oleh aktivitas biologis di Bumi. Pengamatan terhadap biosignatures membutuhkan analisis atmosfer planet dengan teleskop canggih, seperti JWST. Namun, metana juga bisa diproduksi secara geologis, sehingga peran kehidupan dalam proses tersebut perlu dipastikan dengan penelitian lebih lanjut. Teknosignatures, tanda-tanda teknologi atau aktivitas buatan yang bisa mengindikasikan adanya makhluk cerdas di planet lain. Ini bisa berupa gelombang radio atau polusi elektromagnetik yang terdeteksi oleh teleskop radio. Meskipun pencarian teknosignatures lebih sering terkait dengan pencarian kehidupan cerdas, hal ini membuka kemungkinan untuk menemukan peradaban luar angkasa yang lebih maju. Meskipun kedua pendekatan ini menjanjikan, deteksi tanda kehidupan tidak mudah. Prosesnya sangat rumit,
dan sinyal kehidupan seringkali samar dan bisa disalahartikan sebagai fenomena non-biologis. 2. Atmosfer dan keberadaan air yang mungkin tidak terlihat. Beberapa planet mungkin memiliki atmosfer atau tanda-tanda air yang tidak tampak jelas. Misalnya, atmosfer planet bisa terlalu tipis atau terlalu tebal untuk mendukung kehidupan, tetapi atmosfer yang tidak dapat terlihat melalui teknologi teleskop saat ini dapat tetap memiliki kondisi yang layak untuk kehidupan. Selain itu, kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa bentuk kehidupan di planet lain mungkin beradaptasi dengan kondisi ekstrim yang tidak kita bayangkan, seperti organisme yang mampu bertahan dalam kondisi asam atau suhu ekstrim. Selain itu, kita tahu bahwa air dalam bentuk cair sangat penting untuk mendukung kehidupan di bumi. Namun, apakah semua bentuk kehidupan memerlukan air? Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa dalam kondisi tertentu, kehidupan mungkin bisa berkembang dengan menggunakan pelarut yang berbeda, seperti metana atau amonia. Temuan semacam ini akan membutuhkan penyesuaian besar dalam pemahaman kita tentang kehidupan di luar bumi. 3. Pengaruh aktivitas bintang terhadap kehidupan di planet lain. Bintang induk dari eksoplanet juga berperan besar dalam kemungkinan kelayahunian sebuah planet. Banyak bintang yang lebih kecil, seperti bintang kerdil merah, yang merupakan tipe bintang paling umum di alam semesta, menghasilkan lebih banyak radiasi ultraviolet dan sinar X yang dapat berbahaya bagi kehidupan. Meskipun beberapa planet mungkin berada dalam zona habitable, aktivitas bintang yang sangat tinggi dapat merusak atmosfer mereka atau bahkan menghilangkan air yang ada di permukaannya. Di sisi lain, bintang-bintang yang lebih besar, seperti matahari kita, juga dapat membuat planet di dekatnya terlalu panas untuk mendukung kehidupan, sementara bintang yang sangat jauh dapat menyebabkan suhu planet menjadi terlalu dingin. Dengan memahami hubungan antara bintang dan planet dalam suatu sistem bintang, ilmuwan berharap dapat mengidentifikasi planet yang lebih aman untuk kehidupan dalam jangka panjang. Keberadaan medan magnet yang dapat melindungi atmosfer dari radiasi berbahaya juga menjadi faktor yang penting, karena medan magnet berfungsi seperti pelindung bagi bumi. Teknologi masa depan dalam misi eksplorasi planet. Jika kita ingin mempelajari planet yang lebih jauh atau bahkan mengirim manusia ke planet yang layak huni, teknologi perjalanan luar angkasa harus mengalami kemajuan signifikan. Berikut adalah beberapa teknologi masa depan yang dapat membantu misi pencarian planet yang bisa dihuni. 1. Sistem propulsi canggih. Salah satu kendala terbesar dalam eksplorasi luar angkasa adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai eksoplanet yang jauh. Bahkan dengan teknologi propulsi tercepat yang ada saat ini, seperti roket berbahan bakar kimia, perjalanan ke bintang terdekat seperti Proxima Centauri akan memakan waktu ribuan tahun. Oleh karena itu, para ilmuwan sedang mengeksplorasi sistem propulsi yang lebih efisien dan lebih cepat, seperti propulsi berbasis nuklir atau propulsi foton. Propulsi nuklir, teknologi ini menggunakan reaksi nuklir untuk menghasilkan dorongan yang jauh lebih kuat dan efisien daripada propulsi kimia. Dalam teori, sistem ini bisa membawa pesawat luar angkasa ke kecepatan yang sangat tinggi, mempersingkat waktu perjalanan antar bintang. Propulsi foton, salah satu ide revolusioner adalah penggunaan laser untuk mendorong kapal luar angkasa kecil menuju kecepatan yang sangat tinggi. Konsep ini dikenal dengan Breakthrough Starshot, yang bertujuan mengirimkan wahana kecil ke Proxima Centauri dalam waktu sekitar 20 tahun dengan menggunakan laser berenergi tinggi. 2. Penelitian dan pengembangan koloni luar angkasa. Salah satu misi besar yang mungkin terjadi di masa depan adalah upaya manusia untuk mendirikan koloni di luar bumi. Misi semacam ini membutuhkan pengembangan teknologi untuk membangun habitat yang dapat melindungi manusia dari radiasi luar angkasa, menyediakan oksigen, air, dan makanan, serta menciptakan sistem yang dapat menjaga kesehatan dan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Teknologi seperti terraforming,
yaitu proses mengubah kondisi atmosfer planet untuk membuatnya lebih mirip dengan bumi, mungkin akan menjadi bagian dari misi ini. Meskipun ini masih dalam tahap spekulasi dan penelitian awal, konsep terraformasi Mars atau planet lain di zona habitable adalah topik yang menarik dalam komunitas ilmiah. 3. Penggunaan AI dan robotika untuk eksplorasi. Dengan misi luar angkasa yang semakin kompleks, penggunaan kecerdasan buatan, AI, dan robotika akan menjadi sangat penting. Robot penjelajah dan sistem AI dapat digunakan untuk memantau kondisi atmosfer, mengumpulkan data geologi, dan bahkan melakukan eksperimen ilmiah di planet yang jauh sebelum manusia menginjakan kaki di sana. Robotika juga akan sangat penting dalam pengiriman peralatan, struktur, dan sumber daya ke planet-planet yang lebih jauh. Teknologi AI dan robotika akan mempermudah penambangan, pembangunan, dan pemeliharaan koloni manusia di luar bumi, sehingga memungkinkan keberlanjutan hidup manusia di dunia yang jauh.